afirmasi pembicara 1. Dengan mosi, orang tua dari seorang anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan bakatnya. Kata orang tua memiliki makna yang sangat dalam, terutama bagi seorang anak. Orang tua adalah pembimbing anak. Orang tua adalah orang yang memiliki tanggung jawab tentang kehidupan anak, dan ia dilahirkan hingga ia dewasa, terutama dalam bidang pendidikan. Orang tua juga ikut berperan, meskipun ada lembaga sekolah, ada guru yang mengajar pendidikan anak di sekolah, tetapi anak tidak menghabiskan waktunya sepanjang hari di sekolah. Ada masanya ia kembali pulang ke rumah. Bakat merupakan kemampuan dalam diri seseorang yang diperoleh oleh dua faktor, yaitu faktor internal atau faktor bawaan atau keturunan. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor lingkungan. Nyatanya tidak hanya dari faktor keturunan, tetapi lingkungan juga mempengaruhi bakat seseorang. Oleh karena itu, saya setuju dengan Mosi. Karena tidak sedikit atau tidak jarang seorang orang tua yang tidak mendukung atau bahkan melarang anaknya terjun ke dalam hal yang disukai anaknya, terutama dalam bidang seni. Padahal seorang orang tua yang memiliki anak yang berbakat wajib memaksimalkan bakatnya dengan syarat tidak memaksa anaknya. Seorang anak yang berbakat dalam bidang seni melalui seninya bisa memberikan banyak manfaat untuk seseorang, mulai dari mengekspresikan perasaannya, berbagi kisah dan emosi, dan lain sebagainya. Maka kita sebagai orang tua bisa memaksimalkan potensi anak dengan cara orang tua sebagai pendidik atau edukator, orang tua sebagai fasilitator, dan orang tua sebagai motivasi atau supporter. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Introduksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Zulfas Kifatul Faiz dari tim oposisi sebagai pembicara satu. Di sini saya tidak setuju dengan argumen yang disampaikan oleh saudara tadi, karena orang tua adalah orang yang bertanggung jawab bagi masa depan seorang anak. Jadi orang tua juga berhak menentukan bagaimana masa depan, bagaimana hal yang akan dihasilkan dari setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh anaknya. Jadi anak tidak boleh membantah jika orang tua memberikan arahan atau menolak kemauan seorang anak, karena orang tua juga pasti lebih tahu, dan juga orang tua dulu waktu masih kecil juga merasakan yang dirasakan oleh anaknya. Jadi orang tua lebih tahu, dan anak tidak berhak bila dibantah, apalagi seni yang notabene bisa dilakukan di mana saja, dan seni bisa tidak dilakukan sebagai pekerjaan, dan seni bisa dilakukan sebagai hobi. Jadi anak tidak bisa membantah orang tua jika orang tua memberikan arahan atau tidak menyetujui suatu kemauan anak, karena orang tua juga lebih tahu apa yang akan terjadi. Terima kasih. Perkenalkan, saya Sindara Madani. Di sini saya sebagai pembicara 2 dari tim afirmasi, di mana saya setuju sepenuhnya dengan mosi tersebut. Izinkan saya memberikan beberapa argumen dan fakta untuk mendukung mosi. Saya tidak setuju dengan argumen yang diberikan oleh saudara Julfa dari tim oposisi menurut Parenting Research Center Wardaya 2013, peran orang tua untuk menggali potensi anak dengan cara dilakukan sejak anak usia dini. Dan orang tua juga diwajibkan memaksimalkan potensi anaknya seperti yang dijelaskan Vera mengenai peran orang tua dalam menentukan bakat anaknya. Dengan cara 1. Pengamatan, 2. Memberikan pilihan dan fasilitas, 3. Mendukung anak, 4. Mendamping anak. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Rosiadana 2006, bahwa kebanyakan orang tua masih merasa bahwa kepentingannya dalam mendidik anak telah usai setelah memasukkan ke sebuah lembaga persekolahan, padahal mengingat partisipasi orang tua secara aktif dalam mendukung dan mengusahakan peningkatan kualitas pendidikan anak baik formal maupun informal sangat penting. Mengingat orang tua adalah pendukung utama pada anak dan sangat dibutuhkan dalam perkembangan anak, terutama pada perkembangan minat dan bakat anak. Kita dalam melihat bahwa masih
masih banyak orang tua yang sangat sedikit sekali dalam meluangkan waktu untuk anak. Padahal seorang anak sangat membutuhkan orang tua dalam proses pembelajaran. Orang tua dapat berperan sebagai pendukung misalnya sebagai motivator belajar anak. Selain itu, orang tua juga merupakan pengontrol dan pengawasan anak dalam kegiatan belajar. Orang tua memiliki kewajiban dalam mendidik anak-anaknya karena orang tua sebagai pelaksana pendidik anak dalam keluarga, maka peran orang tua sebagai pengembang tanggung jawab pendidik anak usia dini. Yang disampaikan oleh Ahmad 2008 menyebutkan bahwa peran orang tua adalah peran ibu dan peran ayah. Sesuai dengan fungsi serta tanggung jawabnya, sebagai orang tua diwajibkan memaksimalkan potensi bakat anaknya. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saifullah dari tim oposisi pembicara 2 ingin menyanggah argumen dari saudara Sinta. Saya tidak setuju karena orang tua adalah orang yang bertanggung jawab atas kesuksesan sang anak, dan orang tua juga pasti sangat khawatir pada kegagalan anak. Jadi orang tua juga berhak menentukan jalur yang akan ditempuh oleh anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali. Di sini saya sebagai pembicara 3 dari tim oposisi. Saya tidak setuju dengan argumen yang dikatakan oleh saudara Saifullah, karena anak juga memiliki hak untuk memilih apa yang dia mau dan apa yang dia minati, dan juga sebagai orang tua tak saja wajib memaksimalkannya meskipun orang tua lebih tahu. Seperti yang dikatakan oleh ibu saya, pembicara 1 dan 2, memaksimalkan potensi anak bisa dilakukan dengan orang tua sebagai pendidik atau edukator, fasilitator, motivasi, dan supporter. Seperti menurut Kurniati, peran orang tua kepada anak pada poin 9, membimbing dan memberi motivasi kepada anak, dan poin 10, memberikan edukasi. Sehingga dapat disimpulkan dari semua fakta-fakta yang ada bahwa orang tua memiliki kewajiban memaksimalkan potensi anak-anak. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sambil Purwasari dari tim oposisi. Di sini saya tidak setuju atas argumen dari saudara Rehan, karena seperti yang disampaikan saudara Jopa tadi, bahwa orang tua tidak semuanya bisa mengerti bakat dari anak. Bahkan kadang orang tua tidak mengerti atas apa yang anak butuhkan. Anak yang berbakat perlu kebutuhan dan terutamanya dukungan dari orang tua dan keluarga. Namun ketika anak berbakat itu maksimal atas apa yang sudah mereka tunjukkan dan tidak sesuai sebagaimana yang diharapkan, anak berbakat akan kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri dan tidak yakin atas kelebihan apa yang ia miliki. Faktor pertama yang membuat diri anak berbakat menurun, terpengaruh oleh orang-orang di sekitarnya yang membuat kepercayaannya turun, juga dari lingkup keluarga, terutama orang tua yang berperan penting dalam kehidupan anak berbakat, tetapi malah menentang, karena seperti yang disampaikan oleh pembicara 2, bahwa seni yang notabene-nya kesukaan atau hobi di masa depan bisa dijadikan sebagai sampingan atau sebagai mengisi waktu luang saja, cukup sebagai hobi dan tidak dijadikan sebagai profesi. Terima kasih. Saya menolak, karena jika orang tua mendukung anaknya dengan penuh dedikasi dan kasih sayang, juga disertai dengan tekad dan bakat anaknya yang sungguh-sungguh, maka sesuai apapun yang kita akan bisa menekuninya. Contohnya seperti kisah hidup seniman berbakat Eko Matahari. Perjalanan beliau ditandai oleh ketabahan dan determinasi. Sejak beliau kecil, dia mengalami banyak kegagalan, sehingga membuatnya hampir menyerah. Namun berkat dukungan orang tua
serta dedikasi dan cinta, beliau berhasil melewati masa sulitnya dan sekarang dia berhasil menjadi seniman terkenal. Terima kasih. Jadi dapat disimpulkan dari debat kali ini, dari fakta-fakta yang ada bahwa orang tua tetap saja memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya dengan syarat tidak memaksa anaknya. Sekian dari debat kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.